Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Devtama dari kelas 93 akan menjelaskan materi informatika tentang jaringan komputer. Penasaran? Mari kita simak videonya. Teman-teman semua, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu jaringan digital, atau yang saya sebut biasanya adalah fondasi konektivitas digital. Oke, jaringan komputer adalah interkoneksi dua atau lebih perangkat untuk berbagai sumber daya, bertukar data, dan juga berkomunikasi. Banyak fungsinya ya. Dan ini adalah tulang punggung dunia digital modern. Untuk jaringan komputer itu ada memiliki banyak fungsi, tapi saya merumuskannya menjadi 4 yang paling penting. Yang pertama itu tentunya untuk berbagi sumber daya. Contohnya itu kita bisa berbagi sumber daya melalui perangkat keras. Contohnya printer, mungkin dari bentuknya soft file dalam bentuk dokumen di komputer, kita print menggunakan printer menjadi hard file, atau dalam bentuk teks kertas kita bisa berbagi secara langsung, atau bisa juga perangkat lunak dengan menggunakan perangkat lunak untuk efisiensi biaya. Kan kalau printer ada kertasnya, biaya tinta, dan juga dan lain-lain. Kalau misalnya ini perangkat lunak seperti Bluetooth atau AirDrop di Apple itu tidak memakai biaya apapun, alias gratis, asalkan tahu cara pengaplikasiannya. Lalu yang kedua itu yang tidak kalah penting adalah untuk komunikasi. Ini adalah yang paling penting sebenarnya, karena komunikasi itu adalah kunci. Masya Allah. Jadi dengan adanya jaringan komputer, kita bisa memungkinkan untuk berbagi email, saling kirim dan juga menerima email, dan juga instant message atau pesan instan, dan juga video conference. Bisa menggunakan aplikasi yang banyak sebenarnya tersebar di komputer. Contohnya yang paling umum adalah WhatsApp ataupun Snapchat dan juga Twitter contohnya. Maksud saya Telegram mungkin bisa. Oke. Lalu yang ketiga itu ada manajemen terpusat. Maksudnya adalah ini jaringan komputer bisa memudahkan administrasi dan juga backup data dari satu titik pusat. Jadi meminimalisir adanya kehilangan data. Karena jaringan komputer ini kita bisa berbagi kan, bagi misalnya orang si A nih punya file penting, dia bisa menyimpannya di WhatsApp dengan mengirimkannya ke si B nih. Lalu apabila file A ini hilang, waduh, saya ada kesalahan nih, hilang. Dia bisa membuka chatroomnya ke si B untuk mendownload ulang file tersebut. Oke. Lalu yang terakhir sekaligus yang keempat, ini adalah keandalan. Maksudnya apa keandalan? Jadi jaringan komputer memiliki alternatif jika satu mesin mengalami kegagalan atau down. Contohnya apabila kita menggunakan satu printer, bila satu-satunya printer itu ngedown atau mati, kita tidak bisa ngeprint lagi. Tapi kalau misalnya kita punya cadangan, alias kita memiliki dua printer, apabila yang satu mati, kita masih ada cadangan satu. Itu memudahkan kita agar ada cadangannya. Akan ke materi selanjutnya, yaitu adalah klasifikasi jaringan berdasarkan areanya. Yang pertama itu tentunya dari yang paling kecil dulu ya, yaitu ada PAN atau PAN. Bukan partai, bukan, tapi adalah personal area network. Jadi bentuknya masih personal karena jaraknya yang dekat atau jaraknya kecil. Oke. Seperti yang dijelaskan di sini, itu jaraknya sangat dekat, kurang dari 10 meter. Wow, sangat kecil ya. Lalu contohnya itu Bluetooth seperti mouse atau keyboard. Oke. Jadi ini mungkin sangat kecil. Apabila ada yang paling sering kita pakai adalah contohnya TWS. Nah, itu termasuk jaringan komputer loh. Nah, contohnya caranya itu menggunakan Bluetooth yang kita sambungkan melalui laptop, PC, ataupun handphone. Ya. Dengan adanya Bluetooth, kita jadi tidak repot-repot dalam penggunaan kabel. Karena zaman dulu sebelum adanya wireless itu masih menggunakan kabel, sehingga ribet. Karena ada yang kusut tuh ada yang kusut. Jadi itu membuang banyak waktu. Oke, jadi itu intinya memudahkan saja.
Lalu yang kedua itu adalah LAN atau LAN, kepanjangan dari singkatan dari Local Area Network. Ini sudah makin besar. Jadi area ini masih tergolong kecil, tapi sudah naik level. Areanya masih bersifat terbatas. Contohnya kantor, gedung, atau rumah. Ciri-cirinya adalah kecepatan tinggi dan tapi biayanya tetap rendah biayanya. Dan juga bisa menggunakan Ethernet atau WiFi. Ini biasanya banyak banget di rumah, paling umum biasanya di rumah, atau bisa juga di sekolah, di gedung, atau di kantor. Nah, itu salah satu pengaplikasiannya. Oke, lanjut lagi kita ke yang lebih besar, yaitu adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Yaitu ini udah naik level lagi nih ke jangkauan yang lebih besar, yaitu mencakup satu kota. Anda bayangkan, satu kota, sangat luas sekali. Contohnya adalah jaringan antar kampus. Wow. Yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network. Ini yang paling besar. Wow, besar sekali. Yaitu adalah mencakup area geografis luar, atau bisa juga luar kota, luar negeri mungkin. Ya, itu karena sangat luas. Ya. Dan contoh dari WAN adalah internet. Internet adalah WAN. WAN adalah internet. Oke. Karena WAN ini adalah yang terbesar. Sesuai namanya, wide, lebar. Tapi di sini adalah lebar jangkauannya. Karena internet itu luas, jadi masuk ke dalam WAN. Masuk yang terbesar juga dia. Baik. Ke materi selanjutnya, yaitu adalah model referensi jaringan OSI melawan TCP/IP. Oke. Atau di bahasa Indonesia kita bisa ngomongnya TCP/IP biasanya kalau orang Indonesia. Jadi model ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana data berpindah. OSI adalah model teoritis 7 layer. Oke, 7. Sementara TCP/IP adalah model praktis 4 atau 5 layer yang digunakan di internet. Contohnya nih, dari yang satu ya, itu ada bicycle. Itu adalah media fisik transmisi, kabel gelombang radio contohnya. Jadi masih sederhana lah. Lalu yang kedua itu adalah data link. Itu adalah pengalamatan fisik. Contohnya MAC, framing, atau deteksi error, switch. Lalu yang ketiga itu adalah network. Yaitu adalah pengalamatan logis atau IP dan protein. Lalu yang keempat itu ada transport, yaitu layanan end-to-end pengiriman data yang andal, atau TCP bisa juga dengan UDP. Lalu yang kelima itu adalah session, yaitu mengatur, mengelola, dan memutuskan sesi komunikasi. Jadi ada semacam sesi, ya, cara seperti itu. Lalu yang keenam adalah presentation, yaitu adalah translasi, enskripsi, kompresi data, yaitu SSL atau TLS. Dan yang terakhir adalah application atau aplikasi, yaitu adalah antarmuka aplikasi melalui HTTP, FTP, dan juga DNS bisa juga. Oke. Ke materi selanjutnya, yaitu adalah protokol jaringan inti. Sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada TCP atau Transmission Control Protocol. Itu adalah protokol yang harus dipatuhi oleh pengguna. Pertama itu ada koneksi oriented atau handshake. Seperti tahu handshake, jabat tangan. Jadi harus ada kesepakatannya. Lalu yang kedua itu dapat diandalkan atau reliable, yaitu dia harus memastikan data sampai dan berurutan. Dan kalau bisa jangan sampai acak datanya. Lalu yang ketiga itu digunakan untuk web, biasanya HTTP, HTTPS mungkin. Bisa juga dengan email dan juga transfer file. Ya. Selanjutnya ada IP atau Internet Protocol di internet nih. Oke. Pertama itu ada pengalamatan logis atau IP address. Kita sering lihat nih. Contohnya pas di
PHT akhir tahun atau asas. Nah itu ada alamat IP-nya 192.0.2 dan lain-lainnya. Itu salah satunya untuk menunjukkan arahnya kemana, mau ditujukan ke link yang mana, ke web yang mana. Lalu selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk meneruskan paket data atau routingnya. Jadi ada berhubungan dengan paket data ini. Lalu selanjutnya itu ada UDP atau User Datagram Protocol. Itu adalah connectionless atau langsung kirim. Jadi dikirim secara langsung. Lalu ini tidak dapat diandalkan. Jadi unreliable. Berbeda dengan TCP yang reliable, ini kebalikannya yaitu unreliable. Tapi kelebihannya adalah UDP lebih cepat dan lebih efisien. Lalu bisa digunakan untuk video streaming, VoIP dan juga game online misalnya. Oke. Lalu yang terakhir ini di sini terakhir adalah DNS atau Domain Name System. Yaitu tugasnya itu adalah menerjemahkan nama domain, misalnya google.com, dan juga menjadi alamat IP dari dalam bentuknya kata bisa menjadi bentuknya angka dalam IP. Oke. Selanjutnya ini juga merupakan buku telepon internet, ya. Baik. Yang selanjutnya yaitu adalah perangkat keras atau hardware jaringan esensial. Yang pertama itu ada switch. Itu tugasnya itu adalah mengirim data hanya ke portnya. Tujuannya spesifik berdasarkan MAC addressnya. Bisa lihat ilustrasinya di sini. Lihat, di sini ada gambarnya. Oke. Lalu yang kedua itu ada router. Yang paling sering kita temukan adalah router. Bisa router internet maupun router intranet. Contoh internet itu contohnya router wifi, contohnya misalkan intranet, contohnya yang ada di sekolah kita, sekolah MTS yang 1 Jakarta Selatan yang digunakan selama ujian atau asar. Itu contohnya. Kita lihat di sini adalah router itu fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan melakukan routing berdasarkan IP address-nya. Oke, jadi berdasarkan IP address. Selanjutnya ada firewall, yaitu fungsinya untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanannya. Tadi sebelum itu untuk router ilustrasinya seperti ini, seperti yang kita lihat sehari-hari. Sedangkan firewall ini ada bentuknya seperti logo. Lalu yang terakhir itu ada access point atau AP, yaitu memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan kabel, yaitu Wi-Fi. Jadi ini adalah access point atau poin aksesnya yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke Wi-Fi itu. Oke. Selanjutnya itu adalah pengalamatan jaringan atau IP address. Ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini tuh berhubungan erat dengan skema kita atau skema cara di sekolah kita dalam asas. Jadi menggunakan IP address. Seperti sebelum itu pasti pengawas ruangan akan menuliskan contoh gini. Oke, ini IP address-nya adalah 192.068.0.2 dan lain sebagainya. Atau seperti itu. Seperti kita lihat di sini adalah IPv4 itu adalah 32 bit menggunakan format desimal bertitik. Seperti tadi contohnya itu 192.168.1.1 atau bisa juga dengan menggunakan IPv6 atau IPv6 itu menggunakan 128 bit yang lebih besar contohnya bitnya. Itu adalah solusi untuk kehabisan alamat IPv4 atau IPv4 menggunakan format heksadesimal. Jadi bisa dihitung menggunakan heksadesimal seperti yang kita sudah pelajari di kelas 8. Itu di kolom kecil itu ada namanya subnetting. Apa sih subnetting? Itu subnetting adalah teknik memecah satu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil untuk efisiensi dan keamanan dengan menggunakan subnet mask. Oke. Itu adalah pengertian singkatnya untuk subnetting. Nomor 6 itu adalah topologi jaringan dalam bentuk koneksi. Jadi sebenarnya ada banyak ini topologi jaringan. Tapi yang saya temukan di sumber informasi ada 5. Untuk di sini saya bisa jelaskan atau bisa saya sebutkan juga. Itu yang pertama itu adalah topologi ring.
dengan ilustrasi seperti ini bukan ilustrasi asli, tapi ini bisa dijadikan sebagai acuan atau ilustrasi yang relevan lah, tapi walaupun tidak terlalu relevan. Baiklah, topologi ring itu perangkat membentuk lingkaran dan juga data berputar satu arah. Ini kekurangan lah ya sebenarnya topologi ring. Kalau misalnya satu kan karena dia berbentuk lingkaran dan data berputar ke satu arah, apabila satu-satunya jalur itu putus, maka semua ngedon, tidak perputarannya nggak jalan jadinya. Betul, selanjutnya itu adalah topologi mesh. Jadi setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, sangat andai tapi sangat mahal. Seperti kita lihat di ilustrasinya itu seperti saling terkait ya. Jadi saling misalnya satu perangkat lain saling terhubung, jadi saling terhubung. Jadi sangat efisien lah. Tapi kurangnya itu dia sangat mahal, memerlukan biaya tambahan. Lalu yang ketiga itu adalah topologi tree atau topologi tree. Itu adalah kombinasi antara topologi star dan topologi bus. Cocoknya untuk skala yang besar, karena ini adalah kombinasi. Untuk ini kan ada namanya topologi star dan topologi bus. Apa itu kedua-duanya? Nah, kita lanjutkan nih. Topologi bus itu adalah semua terhubung ke satu kabel backbone atau usangnya. Jadi semua perangkat terhubung ke dalam satu kabel yang dinamakan backbone atau usang. Itu namanya topologi bus. Dan yang terakhir adalah topologi star atau topologi bintang, yaitu semua terhubung ke pusat atau switch yang paling umum dan mudah diatur. Jadi dari semua perangkat, contohnya perangkat 1, 2, 3, 4 terhubung ke dalam satu pusat atau switch. Jadi ini adalah yang paling umum, yang paling sering digunakan dan juga paling mudah diatur. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keamanan jaringan dan evolusi nirkabel. Jadi itu kita masuk ke poin nomor 7. Tidak terasa ya, poin nomor 7 saja. Jadi untuk pengantarnya itu adalah keamanan dalam berinternet atau keamanan jaringan dan teknologi nirkabel adalah dua pilar utama dalam jaringan modern. Memahami mekanisme, perlindungan, dan standar terbaru itu adalah hal yang sangat penting. Maka itu mari kita bahas satu-satu. Pertama itu ada keamanan jaringan atau lapisan pertahanannya. Jadi pertama itu ada firewall. Firewall itu membatasi akses antar jaringan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Berikutnya ada VPN yang bisa diaplikasikan di handphone, sebenarnya di laptop, di handphone, di PC bisa diaplikasikan VPN atau Virtual Private Network. Jadi network itu bersifat privat ya. Jadi itu untuk menjaga privasi kita. Itu adalah membuat terowongan. Itu ilustrasinya, membuat terowongan yang aman melalui internet publik dan juga menginskripsi semua data yang melintas. Jadi maksud dari terowongan ini adalah jadi kita itu tidak akan terdeteksi apabila memasuki suatu web. Jadi maupun apa kita masuk web tidak akan terdeteksi karena kita menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Oke. Selanjutnya ada IDS atau IPS. Itu mendeteksi IDS dan memblokir IPS, serangan yang mencurigakan secara proaktif. Jadi maksud dari IDS atau IPS ini adalah IDS itu berfungsi untuk mendeteksi, itu intrusion instruction. Jadi IDS itu adalah intrusion detector system kalau tidak salah itu ya, setahu saya sih gitu. Jadi itu detection itu adalah mendeteksi serangan yang mencurigakan. Sedangkan IPS itu rekannya itu adalah intrusion prevention system atau sistem yang mencegah mencegah atau memblokir, lebih tepatnya memblokir serangan-serangan yang mencurigakan seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah enkripsi dan autentikasi. Itu adalah melacak data SSL atau TLS dan juga WPA3 dan memastikan identitas pengguna dan juga memastikan identitas pengguna, contohnya username dan passwordnya. Jadi agar lebih aman, jadi data itu terenkripsi
gitu. Lalu berikutnya itu ada namanya itu jaringan nirkabel atau wireless yang paling sering kita temukan di mana saja. Contohnya Bluetooth, Wi-Fi, router, dan lain-lain. Ini banyak yang menggunakan nirkabel ya, tanpa kabel. Bahkan mouse yang kita gunakan sehari-hari itu sudah tanpa kabel. Saya pakai mouse nirkabel karena menggunakan USB yang Bluetooth. Oke. Contohnya ini ada ilustrasinya, yaitu adalah router Wi-Fi di sini. Jadi sangat memudahkan itu sebenarnya. Ya, dan pertama itu ada yang nirkabel itu ada standar IEEE atau IE3 atau IEEE-IE3. Itu dalam nomor serinya itu 802.11 itu, atau bisa disebut juga dengan Wi-Fi ya. Itu meliputi 802.11a atau B, G, atau G, atau N, atau AC, atau AX, atau Wi-Fi 6 untuk peningkatan kecepatan dan efisiensi. Dan juga komponen utamanya itu adalah access point atau AP dan client. Client itu adalah perangkat kita, handphone dan juga laptop, mungkin PC, juga televisi pintar atau smart TV. Sekarang sudah berkembang gitu. Lalu untuk keamanan Wi-Fi-nya itu adalah ada evolusi dari WP atau web, dari yang lemah ke WPA. Paling sering yang saya temukan melalui observasi saya itu adalah yang paling sering WPA. Karena sekarang Wi-Fi itu sudah semakin canggih. Contoh mereknya itu ada Wire Republic, ada InduHome, ada Bayu, ada dan lain-lain sebagainya, ada banyak sebenarnya. Dan ini ada WiFi itu ada WPA 1, ada WPA biasa, ada WPA biasa atau WPA 1, WPA 2 dan juga WPA 3. Itu adalah yang paling secure atau yang paling aman. Lalu terakhir itu ada SSID atau SSID. Itu adalah nama unik dari jaringan WiFi. Jadi ada seperti nama bisa disebut juga username WiFi-nya. Tapi di sini kita nggak pakai nama username, kita pakainya SSID. Oke, lalu yang ke-9 sekaligus yang terakhir itu adalah jaringan LAN dan VLAN. Itu sebelum itu LAN itu adalah jaringan yang lokal, seperti yang kepanjangannya Local Area Network. Jadi tapi jaringan lokalnya dalam bentuknya fisik. Jadi masih ada contohnya seperti tadi Wi-Fi atau router. Sedangkan LAN atau virtual local area network itu membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Jadinya diisolasi atau dipisah gitu. Apa sih keunggulan dari VLAN ini? Jadi keunggulan itu yang pertama itu ada keamanannya lebih tinggi karena VLAN itu berbeda dengan LAN, karena ini mengisolasi segmen jaringan, membatasi potensi penyebaran ancaman. Itu salah satu kelebihannya. Lalu kedua itu dia mengurangi broadcast domain. Jadi karena dia meningkatkan efisiensi jaringan, jadi dia itu meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi lalu lintas yang tidak perlu. Jadi yang tidak perlu dikurangi gitu, diminimalisir gitu. Lalu yang terakhir itu adalah manajemennya memudah. Jadi VLAN itu atau Virtual Local Area Network itu memudahkan pengaturan dan pemisahan departemen. Misalnya VLAN keuangan versus IT itu contohnya. Jadi kesimpulan itu adalah jaringan komputer adalah bidang yang dinamis. Kesimpulannya itu kata kuncinya. Oke. Jaringan komputer adalah bidang yang sangat dinamis untuk mendalami dan disarankan untuk praktek yang langsung seperti konfigurasi perangkat contohnya, analisis trafik bisa juga dengan menggunakan Wireshark, dan juga mengikuti perkembangan teknologi seperti SDN, menggunakan 5G dan juga IoT. Baiklah, segitu saja materi yang sudah saya paparkan. Semoga jelas ya sampai sana. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya masih berusaha belajar untuk menjelaskan materi, apalagi di bidang informatika, yaitu bidang yang sangat luas
diiringi dengan perkembangan teknologi ini, ilmu informatika bukan lagi suatu yang baru bagi kita. Bahkan saat saya masih kecil, saya sudah diajarkan IT yang sangat mendasar, katanya dengan menggunakan handphone, televisi, dan lain-lain. Itu kan termasuk IT juga. Oleh karena itu, ilmu IT atau ilmu informatika adalah ilmu yang paling penting di kehidupan digital ini. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya harap video saya dapat membantu dan video saya bisa meningkatkan kepahaman kalian untuk belajar terkait dengan jaringan komputer. Mohon maaf juga kepada bapak guru yang apabila menonton ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengajar atau ucapan saya terlalu cepat, jadi tidak dapat dicerna namanya. Saya minta maaf karena saya masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.